Pernah nggak sih lo mikir, dunia yang kita tinggalin ini penuh banget sama misteri? Dari kota modern sampai pelosok desa selalu ada cerita yang bikin bulu kuduk merinding sekaligus bikin penasaran. Nah, di video ini kita bakal jalan-jalan keliling dunia tapi bukan sekadar lihat pemandangan, melainkan bongkar misteri yang masih jadi tanda tanya besar sampai sekarang. Siapin paspor imajinasi lo, kencengin sabuk pengaman, karena trip kita bakal seru banget. Let's go keliling dunia misteri. Perjalanan kita dimulai di Jepang, negeri yang terkenal dengan teknologi canggih, budaya unik, dan pemandangan alam yang bikin siapapun jatuh cinta. Tokyo dengan hiruk-pikuknya, Kyoto dengan kuil-kuil kuno, dan Gunung Fuji yang megah seakan jadi simbol keindahan negara ini. Tapi, di balik semua pesona itu, Jepang juga punya sisi kelam yang gak banyak orang tahu. Di kaki Gunung Fuji, tersembunyi sebuah hutan lebat bernama Aokigahara. Dari luar, hutan ini terlihat indah, penuh dengan pepohonan hijau dan jalur setapak yang sunyi. Tapi Aokigahara punya reputasi menyeramkan, dikenal sebagai hutan bunuh diri. Selama puluhan tahun, banyak orang yang datang ke hutan ini, dan tidak pernah kembali. Kenapa Aokigahara bisa begitu menakutkan? Ada beberapa teori. Pertama, hutan ini sangat lebat, sampai sinyal GPS pun sering gak berfungsi. Orang bisa tersesat dengan mudah, bahkan dalam jarak yang gak terlalu jauh dari jalan utama. Kedua, ada legenda kuno Jepang tentang roh-roh penasaran atau Yurei yang bergentayangan di dalamnya. Konon, mereka menggoda orang yang lemah hati untuk mengakhiri hidup di sana. Pemerintah Jepang sendiri sampai harus memasang papan peringatan di pintu masuk hutan, dengan pesan seperti, hidup itu berharga, pikirkan keluargamu sebelum mengambil keputusan. Bahkan, polisi rutin berpatroli untuk mencari orang-orang yang hilang atau bersembunyi di antara pepohonan. Bagi banyak orang, Aokigahara bukan sekadar hutan. Ia adalah simbol misteri, tempat di mana batas antara dunia nyata dan dunia roh terasa tipis. Ada turis yang bilang mereka mendengar suara-suara aneh saat berjalan sendirian di dalamnya. Ada juga cerita tentang tali dan pita plastik yang digantung di pepohonan, ditinggalkan oleh orang-orang yang ingin menandai jalan keluar, tapi akhirnya tidak pernah kembali. Yang lebih bikin merinding, suasana hutan ini benar-benar sunyi. Karena pepohonan yang rapat, suara angin dan hewan hampir nggak terdengar. Bayangin aja, lo berdiri sendirian di tengah hutan, dikelilingi batang pohon tinggi, tanpa suara burung atau serangga, hanya kesunyian yang mencekam. Jadi, meskipun Jepang terkenal dengan kecanggihan kotanya, ada satu tempat di sana yang justru menyimpan misteri gelap. Aokigahara adalah pengingat bahwa setiap negara, seindah apapun, punya cerita lain yang jarang diceritakan. Cerita yang bikin kita merinding, sekaligus penasaran. Kalau suatu hari lo ke Jepang, mungkin lo bakal kepikiran buat sekadar lihat hutan ini dari jauh. Tapi ingat, Aokigahara bukan destinasi wisata biasa. Ia adalah misteri hidup yang belum tentu semua orang siap untuk menghadapinya. Dari Jepang kita terbang jauh ke Rusia, negeri yang luas banget membentang dari Eropa sampai Asia. Rusia terkenal dengan sejarahnya yang kelam, alamnya yang keras dan musim dinginnya yang ekstrim. Tapi di balik itu semua Rusia juga punya salah satu misteri paling menyeramkan dalam sejarah pendakiannya itu. Tragedi Dyatlov Pass. Ceritanya begini, pada awal tahun 1959 sekelompok mahasiswa pendaki dari Ural Polytechnic Institute berangkat mendaki pegunungan Ural. Ada 9 orang di tim itu dipimpin oleh seorang bernama Igor Dyatlov. Mereka semua muda sehat dan berpengalaman. Targetnya jelas menaklukkan puncak otorten gunung yang dikenal sulit. Awalnya perjalanan lancar tapi beberapa hari kemudian mereka nggak pernah kembali. Tim pencarian pun dikerahkan dan apa yang ditemukan? Inilah yang bikin dunia geger. Tenda mereka ditemukan di lereng gunung tapi dalam kondisi aneh, robek dari dalam seakan-akan mereka panik dan melarikan diri. Barang-barang makanan bahkan sepatu masih tertinggal rapi di dalam tenda. Para pendaki ditemukan tewas satu persatu di area sekitar. Ada yang tanpa pakaian lengkap di suhu dingin minus 30 derajat. Ada yang kepalanya retak, dadanya hancur, bahkan ada yang kehilangan mata. Yang bikin makin aneh, gak ada tanda-tanda perlawanan, gak ada jejak orang asing, dan gak ada tanda binatang buas. Jadi apa yang sebenarnya terjadi? Banyak teori bermunculan. Ada yang bilang badai salju bikin mereka panik dan kabur dari tenda. Ada juga teori soal uji coba senjata rahasia militer Soviet yang kebetulan mereka lihat. Beberapa peneliti bahkan bilang luka-luka aneh itu mirip efek ledakan atau tekanan kuat, bukan serangan manusia biasa. Dan tentu saja, teori paling liar adalah alien. Beberapa saksi di sekitar lokasi melaporkan ada cahaya aneh di langit malam itu, kayak bola api. Apakah para pendaki tanpa sengaja menyaksikan sesuatu yang seharusnya dirahasiakan? Penyelidikan resmi waktu itu ditutup dengan alasan kekuatan alam yang belum diketahui. Tapi sampai sekarang, tragedi Dyatlov Pass masih jadi misteri.
Film dokumenter, buku, dan teori konspirasi terus bermunculan. Bahkan para peneliti modern masih debat soal apa yang benar-benar menewaskan 9 pendaki itu. Bayangin aja, lo lagi naik gunung bareng teman-teman, berpengalaman, penuh semangat, tapi berakhir dengan cara yang gak masuk akal. Tragedi ini bukan cuma soal kematian, tapi juga soal pertanyaan yang belum terjawab. Rusia punya banyak misteri, tapi Dyatlov Pass adalah salah satu yang bikin bulu kuduk merinding tiap kali dibahas. Misteri yang membekas di sejarah, dan mungkin jawabannya bakal terkubur selamanya di salju pegunungan Ural. Dari dinginnya pegunungan Rusia, perjalanan kita lanjut ke Eropa Barat. Kali ini kita mendarat di Inggris negeri dengan kastil tua, kabut tebal dan sejarah panjang yang penuh misteri. London, ibu kota Inggris, bukan cuma terkenal dengan Big Ben atau Istana Buckingham, tapi juga menyimpan salah satu kisah kriminal paling menyeramkan sepanjang masa. Tahun 1888, kawasan Whitechapel, London Timur jadi pusat perhatian dunia. Di jalanan sempit yang gelap dan berliku, terjadi serangkaian pembunuhan sadis terhadap perempuan. Pelakunya dikenal dengan nama yang sekarang legendaris, Jack the Ripper. Jack the Ripper nggak cuma membunuh tapi juga memutilasi korbannya dengan cara yang brutal. 5 korban utama dikenal sebagai canonical vivae, dan semuanya ditemukan dalam kondisi mengerikan. Yang bikin tambah serem, polisi sama sekali nggak berhasil menemukan siapa pelakunya. Padahal, penyelidikan besar-besaran sudah dilakukan, ribuan orang diperiksa, dan surat-surat misterius yang ditandatangani, Jack the Ripper, dikirim ke pihak berwenang. Bayangin suasana London saat itu. Kota diselimuti kabut, orang-orang panik, rasa takut merajalela. Setiap malam polisi patroli, tapi pembunuhan tetap terjadi. Jack seolah bisa menghilang begitu saja di tengah kegelapan, identitasnya benar-benar jadi teka-teki. Banyak teori muncul, ada yang bilang dia dokter atau ahli bedah karena cara mutilasinya dianggap profesional. Ada juga yang menduga dia anggota kerajaan Inggris atau bahkan orang dalam polisi sendiri. Teori konspirasi makin liar, tapi satu hal yang pasti. Sampai hari ini, lebih dari 100 tahun kemudian identitas asli Jack the Ripper tetap nggak pernah terungkap. Yang menarik, kasus ini jadi titik balik dalam dunia forensik modern. Polisi mulai mengembangkan teknik investigasi yang lebih detail meski pada akhirnya tetap gagal menangkap Jack. Misteri ini kemudian jadi inspirasi banyak film, buku, sampai teori konspirasi tanpa ujung. London memang punya banyak cerita. Dari kastil berhantu, jembatan tua, sampai pub gelap yang katanya dihuni roh penasaran. Tapi Jack the Ripper adalah legenda paling kelam dari Inggris. Bayangi seorang pembunuh bisa bikin satu kota besar hidup dalam teror selama berbulan-bulan dan jejaknya hilang begitu saja. Sampai sekarang tiap turis yang jalan-jalan ke Whitechapel bisa ikut Jack the Ripper Tour. Mereka diajak menyusuri gang-gang sempit tempat korban ditemukan. Rasanya seperti kembali ke abad ke-19, merasakan langsung ketegangan malam-malam penuh misteri di London. Inggris memang indah, tapi kalau bicara misteri, negara ini punya salah satu yang paling legendaris dalam sejarah manusia. Jack the Ripper, sang bayangan kelam yang tak pernah tertangkap. Dari jalanan berkabut London kita terbang ke Asia Selatan, ke negeri Bollywood, rempah-rempah dan ribuan kuil megah. Yap, kita sampai di India. Negara ini memang terkenal dengan keindahan Taj Mahal dan hiruk-pikuk Delhi. Tapi di balik itu semua, India juga menyimpan misteri harta karun yang sampai sekarang belum ada yang bisa menjelaskannya. Namanya adalah kuil Padmanabhaswamy, yang terletak di Kerala India bagian selatan. Dari luar kuil ini terlihat indah dan penuh ukiran emas. Tapi yang bikin heboh dunia adalah apa yang tersembunyi di dalamnya. Tahun 2011 pemerintah India memutuskan untuk mengaudit harta kuil ini. Ketika pintu-pintu ruang penyimpanan dibuka, mereka menemukan sesuatu yang bikin tercengang. Emas batangan, berlian, permata, perhiasan kuno, bahkan patung emas yang nilainya diperkirakan lebih dari 22 miliar dolar. Bayangin harta karun raksasa yang tiba-tiba ditemukan di zaman modern. Tapi cerita misterinya bukan itu aja. Di kuil ini masih ada satu pintu besi besar yang disebut Vault B, yang sampai sekarang belum pernah berhasil dibuka. Pintu itu tertutup rapat dengan ukiran naga, dan menurut legenda, hanya bisa dibuka oleh seorang pendeta suci dengan mantra khusus. Konon kalau pintu itu dipaksa dibuka, bencana besar akan menimpa dunia. Beberapa spekulasi muncul, ada yang bilang di balik pintu itu tersimpan harta karun jauh lebih besar dari yang sudah ditemukan. Ada juga yang percaya, di dalamnya justru ada sesuatu yang berbahaya, entah itu jebakan kuno atau bahkan kutukan. Yang jelas sampai hari ini, pintu Vault B masih terkunci rapat, dan gak ada yang berani mencoba memaksanya. India memang penuh dengan cerita mistis. Dari sungai Gangga yang dianggap suci, sampai kuil-kuil yang diyakini menyimpan kekuatan spiritual luar biasa. Dan misteri kuil Padmanabhaswamy ini jadi salah satu yang paling bikin penasaran.
Bayangin aja di era modern ketika hampir semua rahasia sudah terbongkar, masih ada sebuah pintu kuno yang menyimpan teka-teki tak terpecahkan. Apakah benar ada kutukan yang menjaga harta karun itu? Atau hanya mitos untuk melindungi kekayaan kuil dari tangan manusia? Yang jelas misteri ini bikin India semakin istimewa. Sebuah negeri yang bukan hanya indah dan bersejarah, tapi juga menyimpan rahasia yang mungkin gak akan pernah terjawab. Setelah berkeliling dunia, saatnya kita pulang ke tanah air tercinta, Indonesia. Negeri seribu pulau, hutan tropis, budaya yang kaya, dan tentu aja misteri yang gak kalah bikin bulu kuduk berdiri. Salah satu misteri terbesar yang sampai sekarang masih jadi perdebatan para ilmuwan ada di Jawa Barat, tepatnya di sebuah bukit bernama Gunung Padang. Sekilas Gunung Padang cuma terlihat seperti bukit hijau biasa dengan susunan batu-batu besar di puncaknya. Tapi ketika para peneliti turun tangan, rahasia mengejutkan mulai terkuak. Situs ini dipenuhi susunan batu megalitikum yang rapi seakan-akan disusun dengan teknologi canggih di masa lalu. Yang bikin heboh, hasil penelitian geologi menunjukkan bahwa struktur di bawah Gunung Padang bisa jadi jauh lebih tua dari piramida Mesir. Beberapa ahli percaya usianya mencapai 10.000 bahkan 20.000 tahun. Kalau benar, berarti peradaban maju sudah ada di Nusantara jauh sebelum catatan sejarah yang kita kenal sekarang. Tapi tentu saja perdebatan besar muncul. Ada yang mendukung teori ini, ada juga yang skeptis. Beberapa bilang Gunung Padang hanyalah bukit alami yang dipoles manusia, sementara yang lain yakin ini adalah peninggalan peradaban kuno yang hilang. Sampai sekarang, misterinya masih terus diteliti, tapi belum ada jawaban pasti. Coba bayangin, kalau benar Gunung Padang adalah piramida tertua di dunia, berarti Indonesia menyimpan rahasia sejarah yang bisa mengubah cara kita melihat peradaban manusia. Bisa jadi nenek moyang kita jauh lebih maju daripada yang selama ini diajarkan. Indonesia memang indah dari laut, gunung, sampai budaya yang beragam. Tapi di balik keindahan itu selalu ada misteri yang menunggu untuk ditemukan. Dan Gunung Padang adalah salah satunya, sebuah teka-teki kuno yang mungkin belum akan terpecahkan dalam waktu dekat. Nah, itu tadi perjalanan kita keliling dunia, membahas misteri-misteri paling terkenal dari Jepang, Rusia, Inggris, India, sampai Indonesia. Misteri yang bikin penasaran, bikin kita mikir, sekaligus bikin sadar kalau dunia ini masih menyimpan rahasia yang belum terjawab. Pertanyaannya sekarang, menurut kamu, misteri mana yang paling bikin merinding? Dan kalau lo dikasih kesempatan, mau nggak mencoba menguas salah satunya langsung di lokasi? Kalau suka dengan cerita ini, jangan lupa like, share, dan subscribe, biar lo nggak ketinggalan konten seru dan misterius berikutnya. Sampai ketemu di perjalanan kita selanjutnya. Dan ingat, dunia ini luas, penuh keajaiban, dan selalu menyimpan misteri yang menunggu untuk terungkap.